Kasus pengusiran Nenek Elina dari rumahnya sendiri menimbulkan sejumlah tanda tanya besar. Kuasa hukum Nenek Elina mengungkap kejanggalan ditemukan berkaitan dengan munculnya akta jual beli hingga perubahan surat tanah. Selengkapnya dalam Benang Merah Fakta Janggal Bongkar Paksa. Nenek ini diseret-seret, barang-barangnya sampai sekarang dikeluarkan secara paksa. Bahkan surat-suratnya yang ada di lemari pun ini sudah hilang. Terus siapa yang tanggung jawab? Sudah saya kembalikan semua. Kembalikan kemana? Hari. Semua hilang, Pak. Puing-puing yang berserakan di Dukuh Kuwuan Lontar Sambi Kerep, Surabaya, Jawa Timur bagi sebagian orang mungkin hanyalah tumpukan bebatuan bekas bangunan yang dirobohkan semata. Tetapi tidak bagi Nenek Elina. Wanita yang fisiknya sudah renta ini telah menghabiskan hidupnya di rumah ini sejak tahun 2011 bersama penghuni lainnya, Iwan Effendi, Musmirah, dan dua anak kandungnya, Sari Murita Purwandari, beserta suaminya Dedi Suhendra dan dua anaknya. Rumah yang telah ditinggalkan oleh kakak kandungnya Elisa Irawati yang telah meninggal dunia pada tahun 2017. Semasa hidupnya Elisa tak pernah menikah dan mewariskan rumah tersebut untuk Elina Wijayanti, adik kandungnya. Kini rasa sakit tak terbayangkan terus mengiris hati Nenek Elina. Bagaimana tidak? Pada 5 Agustus 2025, nenek berusia 80 tahun itu diusir dari rumahnya sendiri oleh sekelompok orang tak dikenal. Pasalnya, seseorang yang mengaku sebagai Samuel Ardi Kristanto telah membeli tempat tinggalnya tanpa sepengetahuannya. Berbagai pertanyaan pun mengganjal di benak Nenek Elina karena dirinya merasa ialah pemilik sah dari rumah tersebut. Sementara di lain pihak, Samuel mengaku membeli rumah tersebut dari Elisa sejak tahun 2014. Ia pun memiliki dokumen resmi seperti akta jual beli yang telah ditandatanganinya. Bu Ari saya sudah beli sama Tante Elisa. Beli sama Tante Elisa. Terus 14, Pak. tahun berapa? 14. Ada semuanya surat. Ada semuanya. Surat apa? Letter C-nya ada, surat jual belinya ada. Enggak, Pak. Letter C dari mana? Dari kelurahan, Pak. Dari kelurahan. Tak berselang lama, tepatnya 10 hari setelah pengusiran paksa tersebut, barang-barang di rumah langsung dipindahkan menggunakan 2 mobil pick-up ke tempat yang tidak diketahui oleh pihak korban. Di antara barang-barang yang diangkut secara sepihak itu, terdapat sertifikat hak milik objek rumah dan bangunan lain, termasuk surat keterangan tanah rumah yang dibongkar pada tahun 2013. Seluruh harta benda milik penghuni rumah pun tak diketahui keberadaannya. Bukti faktual, video sudah beredar seluruh Indonesia. Iya. Nenek ini diseret-seret, barang-barangnya sampai sekarang dikeluarkan secara paksa. Bahkan surat-suratnya yang ada di lemari pun ini sudah hilang. Terus siapa yang tanggung jawab? Sudah saya kembalikan semua. Kembalikan kemana? Hari. Kemana? Sari Padel. Kamu terima nggak barangnya? Ada. Kamu nggak ngambil yang di situ? Iya. Saya ngomong ijazahmu. Betul ya? Yang lain mana? Sudah saya kembali. AC semua hilang, Pak. Sampai peralatan dapur, permainan, Sepeda motor. cucu saya, motor, semua nggak ada. Selain hilangnya barang-barang pasca pengusiran, kuasa hukum Nenek Elina pun membongkar sederet fakta mengganjal lainnya. Akta jual beli Samuel disebut tertanggal 24 September 2025, padahal aksi pengusiran dan pembongkaran rumah dilakukan sejak Agustus. Ditambah adanya perubahan data pada letter C di kelurahan setempat tanpa adanya pemberitahuan atau melibatkan ahli waris yang sah. Waktu perubahan letter C diduga dilakukan setelah peristiwa pengusiran dan pengerusakan rumah. Nenek Elina mengaku tak sempat mengamankan surat-surat penting tersebut karena dirinya tak diperbolehkan untuk mengambil tas atau barang apapun setelah diusir paksa dari rumahnya. Dan pihak pengacara menemukan bahwa dalam dokumen tersebut terdapat hanya ada satu pihak yang menandatangani sebagai perwakilan penjual sekaligus pembeli. Padahal dalam transaksi tanah, penjual, pembeli, dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT sedianya harus duduk berbarengan untuk tanda tangan di atas materai sebagai bukti sah kepemilikan dan transaksi.
Tanda tangan tersebut pun baru bisa diimbuhkan setelah memenuhi seluruh kewajiban dan syarat pembelian tanah. Dalam dokumen yang dimiliki Samuel pun tak tercantum akta kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris yang perlu disiapkan jika pihak penjual tak hadir. Jadi penjual sama pembelinya itu satu orang, seolah-olah dia sudah melakukan IJB, ikatan jual beli, seolah-olah dia sudah mendapatkan kuasa jual dari Elisa. Nah, nanti mengenai bukti-bukti tanda tangan pembanding Elisa kami ada. Artinya di akta jual beli itu di IJB-nya itu satu nama, Mas ya? Iya. Satu nama. Penjual atas nama Samuel, Iya. pembeli atas nama Samuel. Benar. Kejanggalan lainnya adalah cara eksekusi rumah yang dilakukan tanpa prosedur yang benar. Proses eksekusi rumah harus mengikuti prosedur hukum perdata melalui pengadilan negeri di wilayah objek rumah berada. Selain itu, ada dokumen lainnya yang harus disiapkan seperti bukti lunas pembayaran panjar biaya eksekusi disertai surat kuasa untuk membayar dari pengadilan. Himbauan pengosongan rumah secara sukarela dari ketua pengadilan atau jika menolak melalui konstatering dan sita eksekusi. Selanjutnya, tahap akhir pengosongan yang dipimpin oleh juru sita dengan bantuan aparat keamanan yaitu kepolisian. Cara pengosongan dan eksekusi seperti itu jelas salah dan melanggar hukum, ya, itu dulu. Walaupun memang di dalam aturan hukum kita ada salah satu peraturan pemerintah tahun 88 itu yang mengatur bahwa penghuni tanpa hak itu dapat dikosongkan sendiri ya oleh pemiliknya dengan didampingi aparat keamanan. Nah, garis bawahi dengan aparat keamanan. Jadi tidak semua memang pengosongan dan eksekusi itu harus pengadilan. Kalau semua harus pengadilan kan biayanya mahal dan lama, ya toh. Tetapi bukan berarti bisa seenaknya begitu, ya. Jadi ada dalam peraturan itu dikatakan dapat mengosongkan sendiri dengan didampingi aparat keamanan. Nah, aparat disinilah kontrolnya. Aparat keamanan sebelum mendampingi harus ada permohonan dulu, permohonan tertulis daripada pemohon untuk dibantu oleh aparat keamanan. Karena negara kita adalah negara hukum, maka yang bergerak adalah hukum. Seperti Nenek Elina ini maka menjadi pembelajaran bahwa ketika terjadi sengketa, maka sengketa itu harus diputuskan oleh pengadilan. Siapa yang benar dan siapa yang bisa melakukan apakah dilakukan eksekusi atau tidak, itu adalah seizin dan sepengetahuan dan searah dari pengadilan. Berkaca pada kasus Elina ini dapat ditarik benang merah bahwa perselisihan ataupun sengketa harus diselesaikan secara hukum. Kedua belah pihak yang bertikai pun dilarang bertindak arogan, mengusir paksa tanpa keputusan pengadilan. Kasus pengusiran dan pembongkaran rumah Nenek Elina ini mengungkap fakta bahwa masih adanya pihak yang bertindak sewenang-wenang. Padahal eksekusi oleh organisasi masyarakat adalah ilegal dan dapat dipidanakan karena di luar ketentuan hukum yang berlaku. Nenek ini diseret-seret. Barang-barangnya sampai sekarang dikeluarkan secara paksa. Bahkan surat-suratnya yang ada di lemari pun ini sudah hilang. Terus siapa yang tanggung jawab? Semua hilang, Pak.